Rishita, Shiva dan ibu mertuanya mendengar suara tangisan bayi dari gudang, kemudian Shiva pergi ke gudang dan melihat, apakah Shiva menemukan darah dan bayi itu? Nonton terus sampai habis, jangan lupa like, komen, and di subscribe. Di sini Dara sengaja mendorong papan itu ke arah Rishita membuat Rishita kaget dan mengatakan apakah ada orang di sana? Apakah ada orang di rumah ini? Oh tidak ada. Kemudian Bisita pergi ke dapur dan membuat kesempatan Dara pergi dari situ. Di tempat lain Gautam kaget melihat poster Dara ditempel di dinding dengan tulisan, "Kehilangan. Bayi ini terlihat dengan Nona Darah Pandia. Orang tua khawatir jika Anda memiliki informasi, mohon informasikan ke polisi." Tempat lain, Shiva dan ibunya sampai di depan rumah tiba-tiba ponsel Shiva berbunyi. Shiva mengangkat teleponnya dan mengatakan, "Ya Gautam, kami baru saja sampai di rumah." Gautam mengatakan satu hal yang kurang perlu dikhawatirkan, setidaknya Anda kembali ke rumah. Shiva mengatakan, "Gautam, apakah Anda mendapatkan informasi tentang kakak ipar?" Gautam mengatakan tidak ada, saya gagal. Mereka telah memasang poster Darah dengan bayi kecil itu. Darah tidak pernah menculik bayi itu. Saya sudah mencoba meyakinkan mereka, tetap mereka tidak percaya. Karena mereka telah melihat Darah dengan bayi itu. Shiva mengatakan, kamu ada di mana sekarang? Gautam mengatakan, saya berada di kantor polisi. Mereka mencari Darah dan saya juga. Aku ingin tahu kemana dia pergi, karena mereka melihat Darah di pasar. Hanya aku yang tidak bisa menemukannya. Sifat mengatakan jangan khawatir. Gautam, aku berjanji. Kakak ipar akan kembali ke rumah sebelum matahari terbit dan kita semua akan berkumpul dan makan bersama. Gautam mengatakan, saudaraku, aku tahu kamu akan menangani semuanya. Dengar, saya berbicara dengan ibu beberapa waktu yang lalu. Dia memberitahuku bahwa tidak ada seorang pun tahu di mana Raffi. Shiva mengatakan, Gautam, jangan bicara tentang dia, saya memiliki cukup tentang dia. Setiap kali saya mendengar namanya darahku mendidih. Gautam mengatakan, jangan marah Shiva, kamu tahu dia sejak kecil bukan? Dia tidak mungkin membuat Anda di penjara, tetapi tidak mungkin dia tidak akan datang untuk jaminan Anda. Kita semua khawatir tentang Darah. Saya khawatir Raffi dalam bahaya. Bagaimana jika Bibi mengambil keuntungan kepolosannya? Shiva mengatakan, kepolosan? Apakah Anda masih berpikir dia tidak bersalah? Gautam, dia telah merugikan kakak ipar dan Anda mengatakan dia tidak bersalah. Gautam mengatakan, saya memiliki keyakinan penuh pada Raffi. Karena dia telah terjebak dalam hal ini, tiba-tiba Chris menemukan Gautam, mereka saling pelukan. Membuat Shiva mendengar bahwa Chris ada di sana dan mengatakan terima kasih, Tuhan. Gautam, kami akan menemukan kakak ipar dan membawanya pulang, oke? Gautam mengatakan, Shiva, setiap anggota keluarga penting bagi saya. Jika Anda telah berjanji untuk temukan kakak ipar, besok-besok saya juga berjanji untuk melihat seluruh keluarga saya bersama besok pagi, dan untuk itu, penting untuk menemukan Raffi. Lalu Gautam memutus teleponnya. Ibunya mengatakan kepada Shiva, kursi roda saya, apa yang dikatakan Gautam? Shiva mengatakan, bukan apa-apa. Bu, aku akan bertemu dengannya. Bu, kamu pulang dulu. Saya akan kembali. Ibunya mengatakan, kemana kamu pergi sekarang? Kemana kamu mengambil tongkat itu? Shiva mengatakan, saya akan bertemu dengan Raffi. Gautam menganggap keluarganya bukan? Tidak apa-apa jika dia menganiaya saya, tetapi dia seharusnya tidak merugikan kakak ipar. Saya butuh jawaban. Lalu Shiva pergi ke rumah Prakula sambil membawa tongkat. Kemudian ibunya berteriak, hai, apa yang dikatakan Gautam? Anda telah mengganggu saya. Saya baru saja membuatnya dibebaskan, dan sekarang dia merencanakan sesuatu. Anak saya sangat mengganggu saya. Di sisi lain, Rishita masuk ke dalam dapur dan melihat ada orang sudah memasak bubur. Di dalam hati Rishita mengatakan, bubur? Tidak ada seorang pun di rumah. Siapa yang memasak ini? Apa yang terjadi di rumah? Tidak. Rishita, kenapa kamu sangat penakut? Dev pasti telah menyiapkannya ya. Itu mungkin. Ketika Rishita berbalik, tiba-tiba dia kaget melihat ibu mertuanya ada di depan pintu.
Di sisi lain Anitha mengatakan polisi akan berada di sini kapan saja. Prakula mengatakan, apa yang kamu katakan? Apakah Anda mengubah pernyataan yang kamu buat untuk melawannya? Kemudian Shiva masuk ke dalam rumah Prakula dan mengatakan saya datang, membuat Anita dan Prakula terkejut. Shiva mengatakan untuk merusak hidup Anda harus makan lebih sedikit membuat Anda menjadi gemuk. Prakula mengatakan, "Hai Shiva, siapa yang Anda ancam? Menjauhlah, saya bilang menjauhlah." Shiva mengatakan, "Aku tidak akan menyelamatkanmu." Prakula mengatakan menjauh, "Aku bilang menjauh." Shiva mengatakan, saya tidak tertarik pada Anda. Akan lebih baik jika Anda menjawab pertanyaan saya dengan benar atau yang lain. Saya akan menghancurkan semuanya di sini. Katakan padaku di mana Ra'afi. Prakula mengatakan Ra'afi, aku tidak tahu di mana dia. Bahkan aku mencarinya. Saya tidak tahu di mana dia berada. Shiva mengatakan apakah itu benar? Prakula mengatakan, iya itu benar. Shiva mengatakan, perhatikan aku. Kemudian Shiva memukul vas bunga yang ada di atas meja membuat Prakula dan Anita ketakutan. Shiva berteriak mengatakan, sekarang beritahu saya di mana Ra'afi. Anda tidak tahu kan? Perhatikan aku sekarang, saya akan menghancurkan semuanya sebelum saya pergi. Tunggu dan perhatikan. Sambil memanggil Ra'afi. Shiva terus memanggil Ra'afi keluar sambil menghancurkan yang ada di dalam rumah Prakula. Dengan ketakutan Prakula mengatakan, hei Anita, monster ini telah kehilangan. Anita mengatakan, biarkan dia, mengapa Anda kehilangannya? Katakan saja padanya di mana Ra'afi berada. Lihat bagaimana dia berperilaku, bagaimana jika dia menyakiti kita. Prakula mengatakan, diam Anita. Bagaimana saya tahu di mana dia berada? Jika saya tahu, saya akan bertemu dengannya. Saya benar-benar tidak tahu. Kemudian Shiva keluar dan menendang kursi tersebut membuat Prakula dan Anita kaget. Anita mengatakan, hei, Shiva tunggu. Shiva mengatakan, di mana adikmu? Anita mengatakan, tunggu dulu, berhenti lakukan ini. Prakula mengatakan, dengarkan saja aku. Tante tidak tahu di mana Ra'afi berada. Anita mengatakan, dia mengatakan yang sebenarnya. Bahkan saya mengatakan yang sebenarnya. Shiva mengatakan, hei, apakah Anda berbicara kebenaran? Tetap diam. Bibi, katakan padaku di mana Ra'afi. Anita mengatakan, tidakkah kamu mendengar apa yang dia dikatakan? Prakula mengatakan, saya benar-benar tidak tahu di mana dia berada dan dia tidak ada di rumah. Shiva mengatakan, saya tidak akan menyelamatkanmu. Kemudian Shiva memukul meja dengan keras membuat Anitha dan Prakula menutup telinganya. Shiva mengatakan, sekarang apakah Anda ingat di mana dia? Jangan sembunyikan adikmu, bicaralah yang sebenarnya. Anitha mengatakan, mengapa saya menyembunyikan dan menyelamatkannya? Pertama saya akan menyelamatkan diri, kan? Kami benar-benar tidak tahu apa-apa. Saya benar-benar tidak tahu. Dia pergi ke suatu tempat. Bagaimana kita tahu? Mohon maafkan kami. Kami tidak tahu apa-apa. Shiva mengatakan, tidak peduli seberapa banyak Anda bersembunyi, kalian tidak punya banyak waktu. Saya akan menemukannya dengan biaya berapapun. Adikmu akan memilikinya untuk menjawab pertanyaan saya. Apakah itu jelas? Hack dengan kalian. Kemudian Shiva membuang kayu yang ada di tangannya. Di dalam hati Shiva mengatakan, saya pikir Gautan benar. Bibi dan Anita menjebak Ra'afi dalam hal ini, dan dia sebenarnya hilang. Saya harus menemukannya. Aku bertanya-tanya bagaimana nantinya. Kemudian Shiva pergi meninggalkan Prakula dan Anita. Shiva keluar dari rumah Prakula. Ketika dia ingin lewat, matanya tertuju pada poster yang tertempel di dinding. Shiva melihat poster itu ditempel di mana-mana. Kemudian Shiva mengatakan, bagaimana cara menemukan keduanya? Saya tidak tahu harus berbuat apa. Lalu Shiva pergi. Di sisi lain Rishita kaget dan mengatakan, ibu mertua ini kamu. Kenapa kamu menatapku? Saya sangat takut. Mertuanya mengatakan, apakah kamu sudah melakukan sesuatu yang salah? Rishita mengatakan, tidak ibu mertua, saya tidak melakukan apapun kali ini. Saya keluar dari penjara kan? Mertuanya mengatakan, mengapa Anda gemetar?
Anda melakukan pekerjaan Anda dengan baik, terima kasih Inspektur. Membuat Rishita senang dan mengucapkan ibu mertua. Mertuanya mengatakan, itu sudah cukup. Tiba-tiba Shiva berteriak memanggil Mama. Kemudian Rishita dan mertuanya keluar menemui Shiva. Shiva terus memanggil, Mama, Mama, saya tidak dapat menemukan Raapi dimanapun. Rishita mengatakan apa? Apakah Anda sudah mencoba meneleponnya? Shiva mengatakan saya sudah mencobanya sejak lama. Saya pikir bibinya menyembunyikan dia di suatu tempat. Rishita mengatakan 1 menit Anda berkata teleponnya bisa dijangkau. Ini berarti kita bisa melacaknya Shiva. Ibunya mengatakan, Prakula itu bertanggung jawab untuk semua ini. Dia menyakiti dalam hidup kita wanita gila. Tuan Somnath mohon maafkan saya untuk pembunuhannya dalam hal ini. Beri aku pistolnya, saya akan menembaknya. Rishita mengatakan Anda bisa membunuhnya nanti. Kita perlu menemukan Raafi sekarang. Shiva mengatakan, Bu, jika ipar perempuan mengatakan kita bisa melacak Raapi, mari kita pergi ke kantor polisi, ayo pergi. Rishita mengatakan, saya memiliki teman yang bisa menyelesaikan tugas kami. Kemudian Rishita menelpon temannya. Shiva melihat Rishita dari ujung kaki sampai ujung kepala. Shiva mengatakan, ipar perempuan, kenapa kamu berpakaian seperti polisi? Rishita mengatakan, saya harus berpakaian seperti seorang polisi untuk menyelamatkan Anda. Tapi itu sangat tidak nyaman. Bagaimana polisi bertugas? Tiba-tiba mereka mendengar suara tangisan bayi dari dalam gudang. Shiva mengatakan, mengapa saya mendengar bayi menangis? Ibunya mengatakan, suaranya ada di dalam rumah. Shiva mengatakan, aku melihat posternya, ini berarti dia ada di rumah. Rishita mengatakan, saya tidak tahu tentang itu tapi saya datang ke sini. Tempat tidur itu jatuh kepadaku, saya melihat bubur disimpan di dapur. Seolah-olah seseorang menyiapkannya. Tapi tidak ada orang di rumah, lalu siapa yang mempersiapkannya? Sekarang saya mendengar bayi menangis, saya pikir ada sesuatu benar-benar salah. Mertuanya mengatakan, karena gudang itu kosong dan sepi, hantu akan tinggal di sana. Kemudian Shiva ingin memeriksa. Rishita mengatakan, hati-hati Shiva, karena manusia takut padamu bukan hantu. Shiva mengatakan, jangan khawatir, saya akan pergi dan memeriksa. Bu, tidak ada yang akan terjadi, tunggu dan perhatikan ipar perempuan. Di dalam gudang rada bersembunyi dan mengatakan, tenang Tara, jika seseorang datang ke sini akan ada masalah besar. Anda adalah gadis baik saya, bukankah begitu? Jangan menangis, jika seseorang datang ke sini kami akan berada dalam masalah. Tolong jangan menangis sayang, tolong jangan menangis. Tolong Tara, tolong, tetap dia, kenapa kau menangis begitu banyak? Lihat Tara, jika Anda tidak berhenti menangis orang-orang ini akan menemukan Anda dan membawa Anda menjauh dari saya. Anda ingin tinggal bersama ibu bukan? Anda tidak ingin pergi dari saya kan? Shiva mendengar suara dari dalam gudang dan membuka pintu tersebut membuat Dara terkejut dan langsung bersembunyi. Ketika Shiva membuka pintu tersebut, Shiva langsung mengatakan kakak ipar. Dia berjalan masuk dan mengatakan, apa yang sedang kamu lakukan kakak ipar? Apa yang sedang kamu lakukan dengan bayinya? Kami semua memahami rasa sakit Anda. Kami tahu siapa Anda. Tapi pikirkan tentang ibu yang melahirkannya, salah melarikan diri dengan anak orang lain. Saya harap dia tidak akan dituduh menculik bayinya. Sebelum polisi mengajukan kasus, saya harus menemukannya dengan biaya berapapun, dengan gadis bodoh itu juga. Setelah mengatakan itu dia pergi dari situ dan menutup pintu. Rada mengatakan, saya tidak tahu tentang orang lain, tapi saya pikir Anda akan melakukannya. Fahami aku Shiva, lihat Tara, paman Anda sangat mencintai saya. Tapi saya pikir dia telah salah paham, bahkan dia ingin pisahkan saya dari Tara. Ada apa dengan semua orang? Mereka sangat senang saat saya akan punya bayi. Mereka bahagia mengatakan bahwa seorang bayi akan pulang dan hari ini saat Tara saya ada di sini dengan saya. Semua orang ingin membawanya jauh dariku, tapi aku tidak akan pernah membiarkannya pergi dariku. Saya tidak akan membiarkan itu terjadi. Kemudian Shiva mencari Raffi dan Dara dengan memperlihatkan foto mereka ke semua orang yang ada di sana. Dia bertanya ke sana kemari, di lain tempat Prakula juga melakukan hal yang sama dengan Shiva. Dia bertanya ke sana kemari untuk mencari Raafi. Prakula mengatakan, ya Tuhan, kenapa kamu lakukan ini dengan kami? Raafi saya hilang.
Syifa menelpon Rusita dan mengatakan, "Halo ipar perempuan, apakah Anda sudah mendapatkan berita tentang Raffi?" "Tidak Syifa, saya belum punya berita." Lalu Syifa mematikan ponselnya dan mengatakan, "Di mana saya mencari Raffi dan kakak ipar Dara? Apakah Syifa bisa menemukan Raffi dan Rada?"